Apa yang terjadi pada saat polisi menetapkan Wanda menjadi tersangka mutilasi? Sebuah ungkapan yang mengejutkan warga membuka pintu misteri hilangnya dua mahasiswi STIE KBP Padang yang dilaporkan hilang 1,5 tahun lalu. Pagi yang cerah di rumah tersangka pembunuh mutilasi bernama Satria Johanda alias Wanda di Negari Sungai Buloh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, tidak seperti biasanya. Pada Kamis 19 Juni 2025, rumah tersangka dipadati oleh warga sekitar yang ingin melihat langsung tim dari Polres Padang Pariaman melakukan evakuasi jasad korban yang dikubur oleh pelaku di dalam sumur miliknya. Sumur tersebut diduga kuat menjadi saksi bisu lokasi penguburan dua wanita korban pembunuhan, yakni Siska Ostavia Rusdi 23 tahun dan adik Rustiana 24 tahun yang dilaporkan hilang sejak Januari 2024. Terungkap fakta bahwa dua mahasiswi itu, yakni Siska Ostavia Rusdi dan adik Rustiana, terkubur di dalam sumur di belakang rumah pelaku. Pengakuan pelaku ini mengguncang warga Padang Pariaman, Sumatera Barat, yang akhirnya sumur itu menjadi titik fokus penyelidikan untuk mengungkap kebenaran identitas korban. Sebelumnya, pelaku Wanda mengakui perbuatan membunuh 3 perempuan, yakni Septia Adinda, yang jasadnya ditemukan terpotong-potong di aliran Sungai Batang Anai, serta Siska Ostavia Rusdi dan adik Rustiana dikubur dalam sumur belakang rumahnya. Proses penggalian dilakukan setelah pelaku menunjukkan lokasi secara langsung kepada pihak kepolisian. Lokasi sumur kini menjadi titik fokus penyelidikan untuk mengungkap kebenaran identitas korban. Setelah nama Satria Johanda alias Wanda ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan mutilasi, menjadi buah bibir di tengah masyarakat, meluas terutama di wilayah Sumatera Barat. Tindak kejahatan yang dilakukan Wanda membuat banyak orang geleng-geleng kepala, mengelus dada, tak percaya. Bahkan sebagian orang mungkin ikut geram lantaran kekejaman dan kesadisan yang dilakukan Wanda kepada 3 wanita itu. Tega membunuh 3 wanita yang cukup ia kenal dalam kesehariannya itu. Selama bertetangga, tersangka Wanda dikenal cukup pendiam, tidak pernah menimbulkan keributan, tidak juga menciptakan kekhawatiran. Wanda tidak menunjukkan perilaku mencurigakan. Wanda hanyalah satu dari sekian banyak pemuda kampung yang hidup sederhana, bekerja sebagai security di pabrik bata ringan. Bahkan gerak-gerik keseharian Wanda tidak ada yang mencolok. Wanda dikenal baik oleh tetangga, tidak banyak bicara alias pendiam dan ramah. Ia dikenal bukan pemuda yang sering buat masalah atau membuat onar. Bahkan warga menyebutnya sebagai sosok yang kerap menyapa dan sopan. Namun begitu terungkap telah membunuh 3 wanita, warga pun langsung shock. Seakan-akan warga terbuai dengan mimpi dalam drama yang menegangkan di daerah itu. Tak disangka sosok Wanda yang ramah dan pendiam itu diselimuti oleh perilaku jahat dan kejam, memutilasi tubuh manusia menjadi beberapa bagian dan mengubur 2 wanita dalam sumur yang berada di belakang rumahnya. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menyebutkan Wanda ditangkap di kediamannya di Batang Anai pada dini hari Kamis 19 Juni 2025 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Selain mutilasi, dia juga mengaku telah membunuh 2 perempuan lain. Untuk sementara, motif pembunuhan masih dalam penyelidikan. Namun, tersangka mengaku nekat menghabisi nyawa Septia Adinda dengan memutilasi karena persoalan utang piutang. Kemudian, 2 korban lainnya dikubur dalam sumur akibat cemburu. Berhasil mengamankan pelaku mutilasi yang 3 hari terakhir itu cukup menghebohkan masyarakat Padang Pariaman, dan lokasi temuannya di wilayah Sungai Batang Anai dengan inisial SJ
alias Wanda. Kapan dan di mana tersangka ini kita amankan? Diamankan dini hari tadi sekitar pukul 2 di Batang Anai. Ya. Apa hubungan antara korban dengan tersangka dengan korban dalam kasus ini? Hubungan antara korban dan pelaku adalah teman. Jadi mereka sudah berteman dengan motif saat ini itu adalah pinjaman uang. Jadi korban meminjam uang kepada pelaku, kemudian ditagih tidak sempat dan tidak bisa membayar, baru dilakukan aksi pembunuhan. Kapan pembunuhan ini dilakukan, dengan cara bagaimana? Dilakukan pada hari Minggu tanggal 15 sekitar pukul 3 sore. Berarti ada berapa pelaku itu, Pak? Sampai saat ini satu pelaku. Korban? Ada korban lain nggak? Korban lain yang berhasil kami identifikasi baru satu. Ya. Untuk kasus lain ada nggak? Kasus lain ada dan ditemukan juga pelaku ini juga melakukan tindakan pembunuhan di 1 tahun sebelumnya, dan kita Polres Padang Pariaman juga berhasil mengungkap keterlibatan pelaku ini, sehingga pada hari ini kita berhasil mengamankan 2 kasus yang dilakukan oleh satu pelaku ya, dengan jumlah korban sebanyak 3 ya, 3 korban jiwa. Kasus yang setahun yang lalu itu motifnya juga utang, sama? Beda, lebih ke motif ke asmara. Ya. Kerjaan pelaku ini apa? Security di salah satu perusahaan swasta. Pelaku ini berarti masih bujang atau bagaimana statusnya? Pelaku ini masih bujang. Masih bujang. Ya. Ini berapa potong untuk korban yang sekarang ini, itu berapa potong? Berdasarkan pengakuan dari pelaku, melakukan mutilasi sebanyak 10 potong. Lalu untuk potongan. waktu pembuangannya itu apakah dibuang menyebar atau dibuang dalam satu kantong atau bagaimana? Dilakukan secara terpisah. Ya, secara terpisah. Dari Padang Pariaman, tim Minangkabau TV mengabarkan.